warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan berikan informasi yang sangat penting buat seluruh siswa calon lulusan di tahun 2022 yang nantinya akan mendaftar di perguruan tinggi, khususnya jalur SNMPTN dan SBMPTN, di mana beredar data di grup-grup operator bahwa ada ribuan siswa yang datanya tidak valid, NISN-nya ganda, kemudian NIK-nya tidak sesuai dengan Dukcapil. Nah, ada beberapa operator yang sudah memperbaiki, termasuk saya sendiri, sudah memperbaiki data siswa-siswa saya yang di kelas 12 yang uh, invalid, NIK-nya ganda, NISN-nya ganda, kemudian NIK-nya ganda, namun ketika saya mau verifikasi dan validasi, muncul keterangan silakan menghubungi Dukcapil. Nah, jadi untuk seluruh siswa agar kalian tidak akan bermasalah lagi di pendaftaran atau pembuatan akun LTMPT ataupun pembuatan KIP kuliah, akun KIP kuliah, maka segera cek data kamu di operator sekolah. Jadi saya akan berikan contoh untuk seluruh siswa, semoga jaringannya bagus karena saya lagi ada di tempat yang jaringannya kurang bagus. Ya, jadi adik-adik ini adalah data sekolah saya. Nanti saya akan perlihatkan peserta didik saya, di mana siswa-siswa ini ketika mau mendaftar KIP kuliah, akun KIP kuliah atau SNPTN, saya yakin pasti bermasalah. Karena NIK-nya invalid dan NISN-nya ganda. Saya akan coba satu siswa yang kelas 12, misalnya ini ada Neni Usup di mana nick-nya nick belum sesuai dengan Dukcapil. Saya akan ketika ini tidak sesuai, maka siswa harus cek dulu di sini nisn.data.kemdikbud.go.id. Ketika di sini di akun sekolah juga tidak valid, maka disarankan untuk cek di nisn.data.kemdikbud.go.id. Jadi saya peringatkan sekali lagi untuk semua siswa kelas 12 calon lulusan di 2022, segera periksa data kalian, tanyakan ke operator masing-masing sekolah, karena ini kepentingan untuk pendaftaran KIP kuliah dan SNMPTN. Sebab dalam pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri itu, atau SNMPTN itu, ataupun SBMPTN, itu memerlukan nomor siswa nasional, nomor induk siswa nasional, dan NIK. Ketika NIK Anda tidak sama dengan NIK LTMPT dan NIK yang di KIP kuliah tidak sama, maka Anda akan gagal mendaftar KIP kuliah, sebab tidak akan sinkron ketika memasukkan data KIP kuliah. Saya berikan contoh satu siswa. Jadi saya akan cek siswa tersebut. Saya akan cek NISN-nya. Ini semoga jaringan bagus. Jadi begini alurnya. Jadi ketika kalian cek di operator sekolah, kemudian ada seperti ini NIK belum sesuai dengan Dukcapil, kemudian NIK belum sesuai dengan Dukcapil. Ini kan ada kelas 12. Jadi nanti uh, saya sortir ke kelas 12 semua karena mereka calon lulusan. Ya, ini banyak dan ini sementara proses saya perbaiki. Karena mengingat pendaftaran akun LTMPT itu di tanggal 4 Januari, kemudian saya juga akan mengisi PDSS dan siswa eligible itu di tanggal 4 sampai dengan 8 Februari. Nah, jadi jangan sampai ini akan bermasalah ke anak-anak, karena saya punya pengalaman di mana ada satu anak yang NIK-nya tidak sesuai, kemudian tidak koordinasi dengan saya, dan dia langsung lapor ke pihak-pihak yang tidak yang seharusnya dia tidak laporkan, sehingga saya kena masalah waktu itu. Namun sudah saya jelaskan secara terperinci yang pada akhirnya selesai juga. Jadi kalau ketemu dengan pendaftaran
Anda akan bermasalah, maka segeralah perbaiki ini. Namun, saran saya sebelum dibuka pendaftaran, maka adik-adik harus periksa dulu di operator sekolah, mumpung sekarang kan PTM, pembelajaran tatap muka meskipun terbatas, beda dengan kemarin itu, eh, apa namanya, kemarin itu eh, pembelajaran jarak jauh atau daring, sehingga agak susah komunikasi. Sehingga waktu di 2021 itu saya buatkan grup anak-anak siswa saya yang mendaftar kuliah, dan saya pantau dari grup WA yang telah saya buat karena kemarin tidak ada pembelajaran tatap muka. Namun alhamdulillah kemarin siswa saya tidak ada yang bermasalah. Siswa saya juga 98% itu lulus di seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN. Kemudian di SPAN PTKIN itu sudah hampir 3 tahun ini pasti lulus semua. Tidak ada yang tidak lulus kalau di SPAN PTKIN. Alhamdulillah benar-benar terasa bahwa kalau kita bekerja sama, operator bekerja dengan baik, kemudian siswa juga ada koordinasi dengan operator ketika ada masalah-masalah seperti itu, maka semuanya akan terselesaikan. Nah, jadi adik-adik, ini saya akan lihat, ya, saya akan lihat karena dia tadi si siswa ini, Nenek Usup ini dia NISN-nya, nick-nya tidak ditemukan di Dukcapil. Ini mohon maaf, jaringan saya agak lemot karena saya di ruangan yang tidak, saya berada di kos-kosan karena ada urusan penting. Jadi adik-adik, sekali lagi sebelum adik-adik akan ketemu dengan nick tidak ditemukan, biasanya di KIP kuliah itu nick tidak ditemukan. Atau jangan sampai nick yang akan keluar di KIP kuliah berbeda dengan nick yang akan keluar di eh, LTMPT. Itu pernah ada satu kasus di saya di 2019, oh mohon maaf di 2020, nick yang ada di LTMPT lain dan nick yang ada di KIP kuliah lain. Sehingga pada saat siswa siswa tersebut mau memasukkan nomor pendaftaran KIP kuliah dan kode akses di SNMPTN di akun LTMPT untuk mensinkronkan bahwa dia sebagai pelamar KIP kuliah itu tidak valid dan tidak terdaftar sebagai pendaftar KIP kuliah. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, mumpung masih punya waktu yang banyak, masih banyak waktu, segera adik-adik untuk apa namanya, bertanya, berkoordinasi dengan operator sekolah, sebab data yang akan masuk di LTMPT itu adalah data Dapodik yang disinkron oleh operator Dapodik. Jadi begitu adik-adik, ini jaringan saya loading. Jadi alurnya begini ya, adik-adik. Ini karena tidak bisa jaringan. Jadi alurnya adik-adik pergi ke operator, maka dicek ke operator apakah NISN. Nah, seperti ini. NISN si Rivaldi Sul ini ganda. Jadi karena si Rivaldi Sul ini terdaftar di 2 sekolah, dia pindahan, maka NISN-nya ganda. Nah, ini bahaya juga. Sudah saya informasikan ke siswa tersebut, silakan dikeluarkan di Dapodik yang lama, di sekolah lama, agar kamu bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri tidak punya masalah. Nah, biasanya yang banyak bermasalah itu adalah NIK. Ini NIK ya sesuai dengan Dukcapil. Biasanya Dukcapil belum update ataupun belum mengaktifkan secara online. Jadi adik-adik tinggal ke Dukcapil atau tinggal melapor orang tua yang pergi ke Dukcapil. Nah, namun sebelum ke Dukcapil, adik-adik cek dulu di sini di nomor induk di nisn.data.kemendikbud.go.id. Kalau akan muncul di situ NISN dan nama orang tua sesuai dan ada NIK yang akan muncul, maka adik-adik tidak perlu lagi untuk ke Dukcapil. Itu sudah real, adik-adik bisa mendaftar dan tidak akan bermasalah. Tetapi kalau ditemukan masalah di adik-adik tidak bisa login, berarti segera adik-adik ke Dukcapil karena antara NIK itu akan sinkron dengan NISN adik-adik yang ada di dalam Dapodik. Tapi alangkah baiknya saya sarankan ketika operator sekolah menunjukkan ini ke adik-adik dan ini merah, berarti adik-adik harus pergi ke
Dukcapil untuk memastikan kebenaran NIK atau diupdate secara online oleh Dukcapil. Saya kurang tahu proses Dukcapil untuk mengaktifkan NIK tersebut, tapi saran saya agar tidak bermasalah adik-adik di pendaftaran 2022 nanti ini tinggal beberapa hari, segera benahi ini semua agar tidak terjadi masalah. Saya rasa cukup karena jaringan saya tidak mendukung. Ya, ini tidak mendukung. Jadi alurnya seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, salam sukses. Segera perbaiki. Ada hal-hal yang kurang, ada data yang tidak valid. Jadi adik-adik segera hubungi operator sekolah atau pihak sekolah agar adik-adik tidak terjadi masalah di kemudian hari. Jadi mohon maaf kameranya agak kabur karena saya hanya menggunakan kamera laptop. Jadi segera adik-adik melakukan perbaikan data ketika ada data yang bermasalah. Biasanya juga operator bisa memperbaiki dengan mengupload kartu keluarga ataupun akte lahir, tergantung masalah yang dihadapi oleh adik-adik. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum.